Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lola Novita dengan NIM 204210111, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 3F Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum pendidikan dengan dosen pengampu Sean Popo Hardi, SPD M.Hum. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan perbedaan kurikulum 2006 dan 2013 serta perbandingan dengan kurikulum Merdeka Belajar. KTSP 2006 merupakan kurikulum yang lebih menekankan pada kemandirian sekolah untuk menyusun kurikulum sendiri yang bersifat otonomi daerah dan meningkatkan mutu pendidikan yang siap untuk kerja. Sedangkan kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut dari kurikulum yang berbasis kompetensi 2004 yang lebih menekankan pada karakter siswa dan kompetensi yang dimiliki oleh siswa setelah lulus dalam menghadapi globalisasi. Adapun perbedaan dari aspek pengembangan pendidikan, pada kurikulum KTSP ada 3 aspek pengembangan pendidikan, khususnya di tingkat SD, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara pada kurikulum 2013 ada 4 aspek pengembangan pendidikan di SD, yaitu spiritual, keagamaan, sikap personal sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Pada aspek pendekatan pembelajaran, di kurikulum KTSP, pembelajaran tematik dilaksanakan dari kelas 1 sampai 3 SD. Sementara kurikulum 2013, pembelajaran tematik dilaksanakan dari kelas 1 sampai 6 SD. Dari aspek jumlah mata pelajaran, KTSP pada tingkat SD terdiri dari 10 mata pelajaran yang diajarkan. Di antaranya, pendidikan agama, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, SBK, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, serta muatan lokal dan pengembangan diri. Sementara pada kurikulum 2013, di tingkat SD terdiri dari 8 mata pelajaran yang diajarkan. Di antaranya, Pendidikan Agama, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SBK, IPA, IPS, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Aspek proses penilaian yang digunakan pada KTSP, penilaian dilakukan secara proses saat kegiatan belajar berlangsung dan di akhir pembelajaran, seperti ulangan harian, UTS, UKK, EBAT atau SKL. Proses penilaian terdiri dari 3 kategori, yaitu psikomotor, afeksi, dan kognitif. Dalam pelaksanaannya, hanya kognitif saja. KKM ditentukan oleh Dinas Pendidikan setempat. Kemudian, pada proses penilaian kurikulum 2013 dilakukan saat proses kegiatan belajar berlangsung dan akhir pembelajaran, seperti ulangan harian, UTS, UAS. Penilaian proses terdiri dari 3 kategori, yaitu psikomotor, afeksi, dan kognitif. KKM ditentukan sesuai karakteristik anak. Selanjutnya, perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Dalam kurikulum Merdeka, materi-materi yang padat ini dikurangi. Harapannya dari mengurangi materi-materi yang padat dan menekankan pada materi yang lebih esensial. Pendidik dapat melakukan variasi pembelajaran dalam eksplorasi materi-materi pembelajaran yang ditransfer kepada peserta didik. Selanjutnya, fleksibilitas. Dalam pendekatan pembelajaran, fleksibilitas ini dalam pendekatan pembelajaran ini mengacu pada penetapan tujuan pembelajaran dan alokasi waktu pembelajaran. Nah, jika sebelumnya tujuan pembelajaran per fase ini ditentukan secara seragam,
pada kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas kepada pendidik dan satuan pendidikan. Pendidik dan satuan pendidikan diberi kuasa penuh untuk menentukan tahapan-tahapan pembelajarannya disesuaikan dengan keadaan yang ada. Selanjutnya, penguatan karakter. Pada kurikulum 2013, 100% aktivitas pembelajaran ini digunakan hanya untuk mengajar pemahaman akademik saja. Kini, dalam kurikulum Merdeka, rasionya diubah 70% untuk pembelajaran akademik dan 30% ini untuk penguatan karakter. Penguatan karakter ini dapat berupa proyek, berupa nilai-nilai Pancasila. Itulah sedikit pemaparan yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.